Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah sekali. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada? Ada. Karena apa namanya persentase siswa nihil, jadi marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberikan oleh Allah SWT, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, kemudian dimudahkan dari segala urusan kita semuanya. Berdoa mulai. Dimana ini kalau misalkan diklik memang nggak keluar apa-apanya, tapi nanti bisa ekspresikan kalau bahagia, oh ya bahagia hari ini gitu ya. Oke, silakan saya tunjuk Helen Claudia Vika, silakan ke depan. Dipegang aja. Bahagia, senyum dong. Kemudian Nimas Avita Susanti. Bahagia, senyum dengan teman-temannya. Oke, Cantik Indah Lestari. Berarti hari ini gak ada yang sedih gitu ya? Coba dari saya, Nageda. Sebelum pembelajaran dimulai, semoga saja dengan adanya relaksasi ini dapat membantu kita pejamkan mata, rasakan bahwa diri kita memang benar-benar hadir dalam ruangan ini secara sepenuhnya. Tangan di atas pangkuan. Apa yang kalian rasakan, mungkin perasaan sedih dan lain sebagainya, coba dihilang, hadirkan sepenuhnya, rasakan. Ambil nafas, tahan, lepaskan secara pelan-pelan. Ambil nafas lagi, tahan, kemudian lepaskan secara pelan-pelan. Kalau memang dari rumah tadi ada rasa kecewa, marah dengan seseorang, kita netralisir dari ini. Hadir sepenuhnya, pemikiran kita harus benar-benar hadir dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Ada rasa. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran terkait dengan DSCP. Jadi DSCP ini sudah memasuki pertemuan yang kedua, gitu ya. Sebelum memasuki pembelajaran dan sebelum memasuki kegiatan inti, nah saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan budaya positif yang sudah terlaksana dalam kelas kita. Yang pertama, salah satu dari implementasi budaya positif yang ada di dalam kelas kita hari ini kita ngapain? Sudah melakukan jadwal piket ya.
masuk salah satu dari cinta, kebersihan, dan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati. Jadi sama teman tidak ada bullying, ya, tidak ada saling mengejek. Biasanya teman-teman itu kalau misalkan selesai konfigurasi yang ngejek temannya, udah selesai misalkan, itu nggak boleh, ya. Kemudian saling menghormati sama teman dan kepada guru, kita juga mendengarkan apa? Sopan santun. Kemudian religius, di mana di dalam sekolah kita setiap paginya kita mengadakan yang namanya nadom, pembacaan nadom secara berjamaah atau berjamaah. Jadi berpusat di dalam satu ruangan atau di dalam satu mic, kemudian tersebar di dalam ruang-ruang dalam kelas. Itu adalah salah satu budaya positif yang memang sering kita laksanakan di dalam sekolah kita, di dalam kelas kita. Ya, yang terutama yang paling dijaga atau terutama yang harus dijaga itu adalah cinta, kebersihan, dan lingkungan. Oke, selanjutnya di dalam materi pada hari ini, yang pertama itu adalah kita akan membahas terkait dengan mengevaluasi DHCP server. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan konfigurasi DHCP server secara mandiri maupun berkelompok. Jadi nanti kalian akan dibuat semacam kelompok, yang mana kelompok ini akan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan di gaya belajar visual, kemudian ada kinestetik dan auditorik. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi DHCP server dengan lancar dan benar. Selain kalian nanti diberikan studi kasus, yang mana studi kasus ini sebuah permasalahan di mana model pembelajaran yang saya pakai adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti saya tampilkan sebuah masalah dan teman-teman diskusikan dengan satu kelompoknya untuk membahas solusi dari masalah tersebut. Nah, nanti seperti apa solusinya? Dipresentasikan di depan. Oke. Terkait dengan DHCP server, ya di sini saya akan menekankan terkait dengan kemampuan gaya belajar. Yang pertama saya tunjukkan sebuah video. Dynamic code DHCP. DHCP merupakan protokol klien server yang digunakan untuk memberikan alamat IP kepada komputer klien atau perangkat jaringan secara otomatis. Nah, dalam pengamatan manual, admin harus memastikan setiap IP yang diberikan kepada semua host. Kalian sendiri ketika dia menginvite IP address, maka harus dicek secara manual, diinput secara manual. Oke, itu adalah ilustrasi bahwa kita kenapa kok butuh DHCP. Karena setiap perangkat atau komputer atau PC yang kita pakai itu harus memiliki identitas sendiri-sendiri dan unik sifatnya. Karena sifatnya unik itu tidak boleh sama dengan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau misalkan itu ada kesamaan, maka akan terjadi sebuah collection data atau tabrakan data. Ya. Sehingga muncullah solusi yang namanya DHCP. Ya, kayak gini kan ada sebuah collection, jadi ada tandanya seperti itu. Nah, di sini saya menekankan gaya belajar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teman-teman memiliki kemampuan di auditori harus didengarkan dengan baik. Kemudian kalau teman-teman yang memiliki kemampuan di visual, jadi nanti terus melihat dengan baik. Kalau nanti yang kinestetik saya siapkan terkait dengan mikrotiknya yang dikonfigurasi. Ya, di mikrotiknya nanti saya tunjukkan. Jadi ini ada port-portnya, seperti itu ya. Setelah itu nanti memilih LKPD-nya masing-masing yang sudah saya siapkan. Oke. Selanjutnya, tidak boleh terjadi sampai ada dua alamat IP yang sama, sehingga maintenance, kemudian updating semuanya juga membutuhkan effort yang lebih besar. Terlebih apabila nanti ada banyak sekali device yang terhubung. Solusinya adalah menggunakan DHCP. Nah, dengan menggunakan DHCP, kalau kita menggunakan DHCP secara otomatis itu meminimalisir yang namanya persamaan pemberian IP. Ya. Tidak ada yang namanya pemberian IP
secara duplikat atau sama. Tidak ada yang namanya pemberian IP yang mana itu range-nya lebih dari range yang kita tentukan. Sehingga DHCP ini sangat penting sekali terkait dengan kalau misal kita menjadi network engineer. Ini salah satu fondasi dasar yang harus dibangun, gitu ya. Dari sebuah DHCP server. Nah, kalau misal kita masuk di dalam tutorial yang mana tutorial ini adalah konfigurasi, nanti bisa menggunakan Mikrotik, atau pertemuan kemarin sudah kita menggunakan Debian. Nah, mungkin nanti bisa salah satu yang dipilih pada waktu konfigurasi. Nah, ini akan seperti ini. Seperti ini. Jadi kita siapkan Ether 1, di mana Ether 1 ini kita harus menuju ke dalam ini sumber internet. Ya, saya tunjukkan bagi yang memiliki kemampuan di dalam kinesis. Yang pertama ini adalah Ether 1, ya, ini menuju ke internet yang diperhatikan di depan itu. Kemudian Ether 2 nanti menuju ke PC atau klien kita, di mana Ether 1 ini meminta internet dari sumber internet. Kemudian yang dari PC atau PC itu router memberikan sumber internet. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau misal kita apa yang akan menjadi tanggung jawab kalian, ya, dimana kalian harus bisa memilih terkait dengan LKPD yang saya siapkan, yang terdiri dari 3 gaya belajarnya. Ada LKPD terkait dengan belajar kinestetik, auditory, dan visual. Ya, nanti sudah dilengkapi terkait dengan tutorial-tutorial yang ada di dalam LKPD-nya, gitu ya. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang setiap kelompoknya. Saya kasih waktu 1 menit untuk menyesuaikan kelompoknya. Oke, silakan tidak. Oke. Kelompok 1 bisa ada di sini, kemudian kelompok 2 ada di sini. Yang lainnya mungkin bisa menyesuaikan. Oke, yang lainnya menyesuaikan. Karena harapan saya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti presentasi duluan. Ya. Oke, kelompok 1 ini kinestetiknya, kemudian ini visualnya, kemudian ini ada silakan dibaca terkait dengan LKPD-nya, sesuaikan dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 3 menit. 5 menit ya? 10 ya, oke. Saya kasih waktu 10 menit terkait dengan persiapan kalian presentasi di depan. Ya, yang pertama nanti yang perlu disiapkan adalah kita bisa menggambarnya
di depan terkait dengan apa yang harus kita pakai. Yang pertama itu adalah kita menggambar topologi di depan seperti ini. Kemudian yang memiliki kemampuan tadi yang menjelaskan harus bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, lakukan praktikum. Ya, seperti itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan Mbak Enci? Oh iya, ini Enci. Nah, ini itu adalah kabelnya harus menuju ke Ether 1. Ya, Ether 1 ini nanti ini Mbak Enci ya. Di Ether 1 ini dia itu adalah sumber internetnya. Kemudian yang kedua ini memberikan DHCP Mbak. Jadi DHCP yang kita config itu memang DHCP server, ya, tapi untuk klien. Kalau yang Ether 1 itu DHCP klien, di mana Mikrotik ini meminta DHCP dari Jaya Makmur memiliki masalah pada setiap ruang terstafnya. Perusahaan tersebut membutuhkan IP yang dapat digunakan secara otomatis untuk mempermudah menambahkan klien. Oke. Misalkan staf IT membutuhkan IP dengan range IP antara 100.2 sampai 100. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktikkan mengenai DHCP server. Perkenalkan, sama saya Aisyah Melani Pro, absen 2, dan rekan saya. Saya Naila Putri Besari, absen 21. Saya Robi Sidarto dari absen 18. Saya dengan Gaya Pamungkas dari absen 12. Dimulai. Oh ya, nah saya sampaikan ke teman-temannya yang lain juga. Jadi kalian harus bisa melakukan relasi atau kalian harus bisa saling koordinasi. Oh ini saya harus konfigurasi. Oh, kemampuan saya harus menggambar. Tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Saya mewakili dari kelompok 2 akan bertanya. Jika di PC klien mendapatkan IP 192.168.100.32, apakah DHCP bisa dikatakan berhasil? Terima kasih. Bisa. Bisa karena di sini dia di mikrotiknya itu sudah di setting untuk bisa mendapatkan IP dari 100.2 sampai 100.100. Nah, dari pernyataan Bella tadi kan bertanya apakah 100.32 itu Teruskan satu-satu per satu. Jadi keseluruhan jika kita mempunyai 100 PC mudah, tidak harus dengan mengisikan satu. Dan teman-teman betul sekali. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya ini kan ini mikrotiknya sudah login dan sudah reset. Sekarang kita
IP, DHCP klien, lalu kita add interface-nya masuk ke Ether 1, apply, oke. Setelah itu kita menambahkan IP address, and kita isi IP-nya dengan 192, 168, 100. Mendapatkan IP 192.168.100.100. Nah, Pak. Oke, dapat mungkin ada pertanyaan lagi? Ada kan? Pertanyaan lagi supaya apa kalian sudah paham. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Sebelum memasuki evaluasi dan refleksi, ya mungkin kita punya yel nggak sih? Punya ya. Oke, silakan nanti yel dulu, kemudian setelah yel kita lanjutkan evaluasi dan refleksi sebelum pembelajaran berakhir ya. Silakan ini berdiri semuanya. Yang mimpin siapa? Tadi siswanya siapa? Yang mimpin? Enji. Mati ya. Ya, 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi, selalu sehat, tetap semangat, luar biasa, Oke, jadi evaluasi dari silakan itu semuanya. Evaluasi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di depan tadi dan sekaligus refleksinya. Jadi gini, apa yang dipraktikan ya yang bisa diganti ya, mau berapa hari, 3 hari maupun beberapa jam itu juga harus ini apa namanya harus mengetahui. Oke, sebelum refleksi saya nanti menunjuk salah satu dari teman ya terkait dengan refleksinya ya, agar tidak terjadi atau mungkin biar tidak tegang ya teman-teman. Marilah kita tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan, kemudian tarik nafas lagi, tahan, hembuskan pelan-pelan. Oke, jadi teman-teman ini memasuki langkah yang terakhir, yaitu kesadaran sosial, di mana kita menyampaikan refleksi apa yang kita pelajari terkait dengan materi pada hari ini ya, dengan harapan adanya materi ini merupakan materi baru, semoga saja ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, seperti itu. Dan untuk kedepannya juga bisa saling menyambung terkait dengan materi apa yang kita pelajari hari ini, kemarin, dan besoknya lagi itu. Oke, saya tunjuk salah satu dari teman kita untuk melakukan refleksi dari tempat duduknya. Silakan Mbak Dara ya, terkait dengan DHCP nya tadi yang pelajari seperti apa, mungkin perasaannya dulu atau langsung menyimpulkan terkait dengan refleksinya. Silakan. Ya. Jadi DHCP
medium. Yang juara satu adalah terima. Mapping-mappingnya seperti itu untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.